Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan tutorial kimia bersama urip.info. Pada video ini akan dijelaskan cara menyetarakan jumlah atom atau muatan dalam persamaan reaksi redoks menggunakan metode transfer hidrogen. Reaksi yang disetarakan FeS direaksikan dengan NO3- menghasilkan Fe3+, S, dan NO. Reaksi ini berlangsung dalam suasana asam. Kalau kita menggunakan metode transfer hidrogen, kita akan pasangkan spesies-spesies yang mirip tanpa memperhatikan O dan H. Langsung kita lakukan pemasangan. FeS di kiri, maka di ruas sebelah kanan harus memasangkan dengan spesies yang mengandung Fe dan mengandung S. Dalam hal ini ada Fe3+ dan S. Ini kita pasangkan di sini. Kemudian spesies berikutnya di persamaan kedua akan kita pasangkan ada NO3-, kita pasangkan dengan spesies di ruas kanan yang mengandung N. Dalam hal ini adalah NO. Sudah kita pasangkan. Selanjutnya, kita akan setarakan jumlah unsur selain O dan H tersebut. Tampak di ruas kiri Fe1, di kanan juga 1, S di kiri 1, di kanan juga 1. Jadi persamaan pertama ini, unsur selain O dan H sudah setara. Demikian pula untuk di persamaan kedua. N di kiri 1, di kanan 1. Jadi jumlahnya masing-masing ada 1 untuk N. Selanjutnya akan kita setarakan muatan dengan menambahkan H+ di ruas yang muatannya kurang positif atau lebih negatif. Karena ini reaksinya suasana asam, kita tambahkan H+ ya. Di persamaan pertama, di ruas kiri ini netral. Sementara di ruas kanan, ini muatannya ada 3+. Maka agar sama, ini kita tambahkan 3 H+ di ruas kiri, sehingga muatannya sama-sama +3 atau 3 positif. Kemudian di persamaan kedua, di ruas kiri ini negatif 1, kemudian di kanan itu netral. Jadi yang di ruas kiri kita tambahkan H+ sebanyak 1, sehingga netral. Ruas kiri, ruas kanan netral. Selanjutnya akan kita setarakan jumlah O dengan menambahkan H2O pada ruas yang kekurangan O. Ingat ya, di dalam H2O kan jumlah O-nya 1. Jadi kalau kita menambahkan H2O sebanyak 1, itu setara dengan menambahkan 1 O. Pada persamaan reaksi pertama, jumlah oksigen di kiri dan kanan tidak kita dapati. Berarti kita bisa lanjut ke persamaan kedua. Di persamaan kedua ini, oksigen di ruas kiri ada 3, sementara di ruas kanan hanya ada 1. Maka yang di ruas sebelah kanan kita tambahkan 2 H2O. Oksigen sudah setara, selanjutnya kita setarakan jumlah H dengan menambahkan atom H. Atom H di sini ditandai dengan H yang diapit dengan tanda kurung siku. Di persamaan pertama ruas kiri jumlah hidrogen ada 3, sementara di ruas kanan tanpa ada H. Jadi perlu kita tambahkan 3 atom H di ruas kanan. Kemudian di persamaan kedua, H ada 1 di kiri, ada 4 di kanan. Jadi yang di kiri ini perlu kita tambahkan 3 atom H. Dengan demikian hidrogennya sama-sama 4. Pada persamaan pertama ini merupakan reaksi oksidasi karena ia melepaskan hidrogen. Sementara di persamaan kedua ia menerima hidrogen, maka persamaan kedua ini merupakan reaksi reduksi. Sekali lagi, di persamaan pertama ini ia melepaskan hidrogen, maka ia kita sebut sebagai reaksi oksidasi. Sementara di persamaan kedua ia menerima atom hidrogen, maka ia kita sebut sebagai reaksi reduksi. Secara kebetulan, di dalam persamaan reaksi yang sudah kita lakukan penyetaraan tahap demi tahap ini, hidrogen yang dilepas dengan yang diterima ini sama. Ini berarti terjadi transfer hidrogen sebanyak 3. Adanya transfer hidrogen sebanyak 3 ini ekivalen dengan adanya transfer elektron yang sebanyak 3 pula. Itu kalau kita menggunakan metode setengah reaksi atau metode ion elektron. Jadi kalau menyetarakan persamaan reaksi redoks ini, akan melibatkan 3 elektron. Sebenarnya kita tinggal gabungkan kedua persamaan reaksi ini, kita lakukan di bawah. Spesies ruas kiri kita akan gabung dengan spesies ruas kiri. Semua spesies di ruas kanan kita gabungkan dengan spesies di ruas kanan. Penggabungan sudah kita lakukan. Selanjutnya kita eliminir spesies sejenis yang muncul di kedua ruas. Dalam hal ini kita jumpai ada 3 atom H yang ada di dalam tanda kurung siku itu. Kita eliminir atau kita hapus. Kemudian kita lihat sudah tidak ada yang sama lagi.
Nah, sekarang di ruas yang sama ini kita jumpai ada 3H plus dan 1H plus. Ini kalau kita gabung jadinya 4H plus. Sudah selesai. Jika kita mengikuti tahapan-tahapan tadi secara teliti, maka pada bagian akhir ini sudah dipastikan unsur yang sejenis di ruas kiri dan kanan akan setara. Demikian pula muatannya juga akan setara. Seperti inilah metode transfer hidrogen yang digunakan untuk menyetarakan jumlah atom dan muatan dalam persamaan reaksi redoks. Cukup sekian tutorial ini, mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa pada tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.